toh jadi jam tangan ini potongannya diapakan bulan, rantainya rubber karet kah, stainless kah, atau apa? Kemudian jenis jamnya otomatis kah, baterai kah, analog kah, digital kah, mereknya apa? Lihat di kalau bungkusan harus diketahui bungkusannya kayak apa, dalam bungkusan itu apa. Amonnya dompet, kenali dompetnya kayak apa, dalam dompet itu apa-apa. Dan disunahkan bila kita menjemput barang temuan tadi minta disaksikan oleh orang. Nah, aku dapat dompet. Yuk kita lihat yuk, apa dalamnya. Apalagi baik zaman ini baik, dimana modus kejahatan itu macam-macam. Kadang-kadang kita nih berniat menolong, kan memungut barang temuan dan hendak kita berikan Indonesia. Kalau kita jadi korban, ini banyak modus-modus kejahatan ini. Jadi ada orang kisahnya tercecer dompet. Di situ ada kartu identitas, ada duitnya, sekian lah duitnya kan. Pas limbah kita dapati karena kita ini termasuk orang yang amanah lah kita. Maka kita hubungi angka ini pemiliknya, pemilik dompet yang ada kartu identitas dan alamatnya ada, pokoknya itu kita hubungi. Kalau timbul kita kan dituduhnya duitnya tadi banyak aja. Nama sisa ini saja. Nah, ini kenapa? Karena kita kadang menyaksikan kalah gitu kan. Kita niat menolong, kita nanti colong. Jadi bagusnya fikih itu mengatur supaya kita tuh pada dirugiakan. Bila kita dapat, saksikanlah. Oh duitnya 500.000 dah ya. Jadi bilangnya macam-macam, ada saksinya namun mengatakan dasar duit duitnya 500. Oh ibadah hati 5 juta ya. Timbul seorang namun ganti. Nah ini penting bagi kita. Jadi sunat disaksikan. Limbah kita mengenali barang yang kita temukan tadi berupa jenisnya, ukurannya, timbangannya, ciri-ciri khususnya sudah pokoknya kita silang. Kewajiban kita yang kedua menyimpan atau menaruhnya di tempat yang memang layak sesuai dengan benda itu. Misalnya kita dapat misalnya kita dapat jam tangan, misalnya jam tangan bukan tempatnya yang biasa dipakai di orang menaruh kan, ya paling ada di lemari gitu kan, atau di tempat di rumah itu. Maulah jam tangan tuh limbah dapat di teras. Nah itu kan sesuai ngarannya. Atau misalnya kita sepeda orang tertinggal, sepeda itu kan kalau kita taruh di rumah kan di garasi atau dalam rumah. Nah itu maksud benar di tempat barang temuan tadi sesuai dengan benda itu di mana tempatnya pada umumnya. Jadi jangan mentang-mentang ini milik orang lalu pembarangan kita mandang. Sebab masalahnya apabila kita memungut barang temuan tadi dan kita menaruhnya di tempat sembarangan hilang, nah kita mengganti. Jadi risikonya benar-benar biar kita menemukan barang lain. Yang ketiga, mengumumkan, kalau dalam bahasa fikihnya itu namanya ta'rif, mengenalkan atau mengumumkan barang temuan tadi selama 1 tahun. Kadang-kadang setahun
Di mana mengumumkannya? Di tempat-tempat orang banyak berkumpul. Misalnya di pengumuman di masjid, di musala, di pasar, di tiang-tiang listrik. Biasanya pada kita kan saya pengumuman di tiang listrik ditaruh. Berkala menghitung pengumuman selama 1 tahun itu mulai pengumuman pertama bukan ketika barang ditemukan. Misalnya untuk menemukan barang hari ini tanggal 14 November, tapi kalau mengumumkan ini Pak Judul pas tanggal 1 Desember hanya mengumumkan, nah menghitung 1 tahun mulai 1 Desember. Bulan pertama sama hari dasar tulis pengumuman, ditemukan jam tangan, kayak itu aja di jalan Mahat Kasan misalnya. Bagi siapa yang merasa kehilangan agar menghubungi namanya ini, nomor teleponnya ini sudah kayak begini. Mengumumkan itu kan usah disebut cirinya seberatan. Kamu mengumumkan cirinya seberatan sama yang orang ambil jam tangan aja, padahin jam tangan gitu aja. Bila handphone diumumkan kepada siapa yang merasa kehilangan bini. Kehilangan bini so hilang hewan. Waktu ke pasar yang orang berganteng berjalan, bukan apa-apa terpisah, hilang bini. Padahal bini lama sih hilang di kono. Diumumkan ditemukan siapa yang kehilangan bini, misalnya tuh. Jadi bulan pertama sama hari mengumumkannya. Bisa juga di masjid, tolong Pak panitia umumkan, diberitahukan kepada jamaah masjid Nurul Ibadah, pada siapa yang merasa kehilangan jam tangan ditemukan di jalan ini, agar segera menghubungi saudara ini nomor sekian. Gitu. Kalau hari Jumat berarti seminggu sekali. Bulan kedua mengumumkannya 3 hari sekali. Bulan ketiga seminggu sekali. Bulan keempat setengah bulan sekali. Sampai 12 bulan. Diumumkan terus. Kalau boleh saya mengumumkan apabila setelah sampai 12 bulan ada 2 ditemukan pemiliknya, maka orang yang menemukan tadi boleh memakainya. Nah, yang mantelan, pakai jam tangan hanya tebar aja, ada ya, aku dapat ya. Tapi sudah diumumkan selama setahun, dipakai jam tangannya. Atau kalau yang ada hendak memakai, misalnya dijualnya, mungkin pertimbangannya bilanya ada dijual sebenarnya rusak jam tangan orang lain dijual, tapi duitnya kada boleh dimanfaatkannya, sifatnya duitnya. Nanti apabila ketemu pemiliknya, maka jam tangan tadi diberikan. Oh, sakanya limbahnya memakai, 2 bulan kemudian ada sakanya pemiliknya, datang orang bujur keapian mendapati jam tangan bujur, ulun ini ada kehilangan jam tangan, sebutakan Pak ciri-cirinya, mengenal pemiliknya itu pian, kita minta 10 ciri jam tangan, gitu bisa menyebutkan jam tangan ulun mereknya ini, tipenya ini, modelnya ini, potongannya ini 10
kita bujur berangkat kilong ya. Namun 3 aja jangan. Sebab 3 itu belum lagi detail banget, namun 10 ya. Jadi kalau barang yang ditemukan selain di kota haram, selain di Mekah, kita menemukan boleh memakai barang temuan tadi, tapi setelah kita umumkan selama setahun. Cincin kan yang kita dapat atau makan dulu selama setahun. Kadang kita muakan, boleh kita pakai cincin tadi. Tapi kalau barang temuan yang kita temukan di kota haram, di Mekah, kita kadang boleh memakainya walaupun sudah kita umumkan setahun. Biar di Mekah ini jangan coba-coba biar mengikuti barang temuan mengalih suram secara umum. Kenapa? Mengumumkannya setahun, sedangkan kita jadi Mekah kan sampai setahun. Orang tolak haji kan berapa bulan saja, umrah kakinya lakas. Jangan coba-coba biar waktu awal pas saya pakai handphone, maka iPhone 16 kurang 20 juta lebih harganya. Nah, bilanya mengambil sudah, maka kewajiban mengumumkan selama tahun dan tidak ada boleh dipakai biar setahun selawasan diumumkan harus sampai ke tempat pemiliknya. Jadi bila barang di Mekah biar melihat, biar akan jadi salah dulu jaga pengalihan kecuali biar tinggal di Mekah bertahun-tahun menjaga mulai ke Banjar alih. Nah, harus tahu hukumnya. Tapi kita kadang-kadang tergiur bang, kita menganggap bila masyarakat barang temuan itu rezeki dari Allah Ta'ala. Nah ini bang, rezeki anak soleh ya, aku rajin sembahyang bang ya, dapat kalau ya, dompet duit orang boleh. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi apa yang biasanya kita lakukan bila dapat barang langsung kita sedekahkan? Itu tak salah sekalinya, salah. Dapat duit 10.000 langsung disedekahkan, dapat duit 100.000 kan merasa kita ada wani memakai duit orang bang, langsung salah juga. Nah dalam masalah barang temuan ini nanti diklarifikasi dibagi barang temuan yang tahan lama, barang temuan yang tidak tahan lama. Barang temuan yang tidak tahan lama itu seperti makanan. Ada juga barang temuan tahan lama tapi pemiliknya tidak terlalu peduli bilanya kehilangan. Nah itu beda. Nah itu insya Allah akan kita bahas pada malam Jumat berikutnya nanti. Jadi pembahasan kita malam ini tentang apa itu definisi lupatan, apa hukumnya, dan bagaimana sikap kita yang memungut barang temuan apabila barang temuannya itu tahan lama, apa kewajibannya, dan bagaimana setelah 1 tahun. Itu sudah kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya kita itu jadi orang jujur, jangan jadi orang culas. Itu juga intinya. Orang jujur itu dia tidak akan memakai, tidak akan memanfaatkan barang orang lain yang bukan haknya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nanti akan kita lanjutkan ini hukumnya tentang apa nih, seperti makanan. Bahkan kalau kita pikir itu binatang juga dapat binatang yang lemah, binatang yang kuat, binatang kan perlu diberi makan. Nah duitnya itu dari mana? Nah itu sampai ke sana untuk pembahasan ini. Ala hadini ya wadirkani atuk sholih wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram al-fatiha.